Setelah menyelesaikan sidang terhadap Jo Il-do dengan baik, Kang Yohan mengajak Kim Ga-eun dan Oh Jin-ju untuk makan malam bersama. Pada saat makan malam itu, Kang Yohan bercerita bahwa dirinya mempunyai hobi berburu. Tanpa sengaja, Oh Jin-ju mengungkit masa kecil Kang Yohan. Yohan sekilas mengingat masa kecilnya. Di pikiran Ga-eun, Kang Yohan pasti selalu dimanja sejak lahir karena terlahir dari keluarga kaya. Yohan lalu bercerita bahwa ayahnya adalah seorang rentenir dan sangat kejam. Kim Ga-eun lalu mencap ayah Yohan seorang yang tidak berperasaan. Dia juga tidak menyangka Kang Yohan memeriksa latar belakangnya, di mana ayahnya terlilit hutang hingga kehilangan kekayaannya dan lalu bunuh diri. Jika salah satu debiturnya bunuh diri, ayah Yohan selalu pergi untuk mengaku dosanya ke gereja. Tidak tahan mendengarnya, Ga-eun pun pamit untuk pulang. Sebuah mobil berwarna kuning melaju kencang, dan dengan sengaja hampir menabraki orang-orang yang sedang makan di tepi jalan. Lalu setelah itu, ia membunyikan klakson mobilnya berkali-kali. Setelah puas, si pengemudi lalu pergi. Dan tak berapa lama kemudian, ia hampir menabrak seorang kakek yang sedang menyeberangi jalan. Kebetulan, Ga-eun melihatnya dan langsung membantu si kakek. Si pengemudi keluar dari mobil dan berpura-pura minta maaf, dan berkata seharusnya kamu lebih berhati-hati, dan kemudian pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Di tempat lain, Cha Kyung-hee mengunjungi presiden. Dia menuduh presidenlah yang telah merencanakan hal ini agar Jo Il-do dihukum penjara selama 235 tahun. Presiden pun menaruh curiga ke Cha Kyung-hee. Pasalnya, Cha Kyung-hee selama ini sudah memenjarakan banyak pimpinan. Namun, mengapa ia terlihat kesal atas hukuman yang diterima Jo Il-do? Dan lagi pula dirinya lah yang telah membuat persidangan yang disiarkan secara langsung ini. Menurut Cha Kyung-hee, Yayasan Tanggung Jawab Sosial tidak akan menyetujui hasil putusan terhadap Jo Il-do, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar. Cha Kyung-hee lalu pergi ke kantor Yayasan Tanggung Jawab Sosial untuk menemui So Jung-ha. Awalnya, Jun Sun-a meminta Cha Kyung-hee untuk membuat janji terlebih dahulu sebelum datang menemui Direktur So. Namun, Cha Kyung-hee malah merendahkan Jun Sun-a yang hanya seorang sekretaris. Akhirnya, Jun Sun-a mempersilahkan Cha Kyung-hee untuk menemui Direktur So. Di dalam, Cha Kyung-hee yang marah juga menuduh Direktur So telah bekerjasama dengan Kang Yohan. Tentu saja Direktur So menyangkalnya. Menurutnya, Kang Yohan pasti mempunyai alasan sendiri. Memenangi hati rakyat mungkin bukan ide buruk untuk jangka panjang. Lalu Direktur So meminta Cha Kyung-hee untuk pergi. Di luar, Cha Kyung-hee kembali bertemu dengan Jun Sun-a. Jun Sun-a lalu berkata bahwa Cha Kyung-hee adalah seorang menteri dan juga kandidat untuk menjadi presiden berikutnya. Jun Sun-a yakin pasti banyak perusahaan yang lebih kuat dari Ju Chemical yang akan mendukungnya. Malamnya, Kim Ga-eun dan Profesor Min bertemu. Ga-eun masih tidak menyangka Hakim Kang Yohan menghukum Jo Il-do dengan hukuman seberat itu. Dan sekarang akan lebih sulit untuk mengetahui motif Kang Yohan dan Presiden. Karena tingkat kepuasan terhadap Presiden meningkat, pasti mereka melakukan kesepakatan. Ga-eun masih akan menyelidiki apa rencana mereka. Keesokan harinya, Kim Ga-eun ke ruangan Kang Yohan untuk mengembalikan buku yang pernah ia pinjam. Kemudian, Ga-eun bertanya pendapat Kang Yohan tentang pernyataan dari Jang Ki-yong si manajer pabrik. Apakah Kang Yohan percaya dengan pernyataan dari Jang Ki-yong yang tiba-tiba berubah? Karena sepertinya ia mempunyai niat yang lain bukan karena merasa bersalah. Dia membuat seolah-olah terdakwa sengaja membunuh korban. Dan sepertinya Kang Yohan senang dengan pernyataan itu. Selain itu, karena pernyataan dari Jang Ki-yong, terdakwa mengubah pernyataannya menjadi kelalaian profesional. Namun menurut Kang Yohan justru karena hal ini maka hasilnya menjadi bagus. Sidang ini seperti bermain game dan bukan permainan yang adil dari awal. Karena mereka memalsukan, menyembunyikan, dan menyuap para penyidik. Setelah mendengar pendapat Kang Yohan, Kim Ga-eun pun meninggalkan ruangannya. Dan pendapat Kang Yohan tadi direkamnya di ponsel. Di dalam ruangan, Kang Yohan berkata Kim Ga-eun sangat mirip dengannya. Mobil kuning kembali kebut-kebutan di jalan. Kali ini ia hampir menabraki sebuah mobil. Namun ia malah memarahi pengemudinya untuk belajar mengalah saat mengemudi. Kim Ga-eun dan Yoon Sun-hyun sedang berada di minimarket melihat kecelakaan tersebut. Soo-hyun dan Ga-eun pun mengejar mobil kuning tersebut. Namun walau Soo-hyun berusaha mengemudi dengan lebih cepat, ia tetap tidak dapat mengejarnya. Tiba-tiba ada sebuah mobil berwarna hitam ikut membantu mengejar mobil kuning. Dan pengemudi dari mobil hitam tersebut adalah Kang Yohan. Di belakang, Soo-hyun dan Ga-eun masih mengikuti mereka. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Kang Yohan dapat menghentikan laju si mobil kuning. Kang Yohan kemudian keluar dan mengambil sebuah palu besar dari bagasi mobil. Si pengemudi mobil kuning masih bingung apa yang hendak diperbuat oleh Yohan dengan palu besarnya.
Kang Yohan berjalan mendekati mobil kuning. Ia mengangkat palu besar itu dan lalu menghancurkan kap depan mobil kuning. Suhyun dan Gaon melihat dari kejauhan. Si pengemudi ingat Kang Yohan adalah hakim pengadilan yang disiarkan di televisi. Kang Yohan lalu ke jok mobil kuning dan mengeluarkan obat terlarang dari lengan jaketnya dan memperlihatkan ke si pengemudi. Si pengemudi langsung mengambil bungkusan tersebut padahal itu bukan miliknya, namun sidik jarinya sudah ada di bungkusan itu. Suhyun yang melihat kejadian itu tidak menyangka hakim Kang Yohan dapat berbuat seperti itu. Keesokan harinya, Suhyun membantu Gaon untuk menyelidiki Kang Yohan, dimulai dari menyelidiki saksi Jang Kyong si manajer pabrik. Namun Jang Kyong tidak ingin berbicara dengan Suhyun. Kemudian Suhyun mendatangi Dr. Yu Jongbaek. Dr. Yu Jongbaek merasa ada yang aneh dengan air yang ia minum. Setelah ia meminum air tersebut, ia batuk-batuk dan merasa pusing hingga hampir menyebabkan kecelakaan mobil. Namun setelah beberapa saat kondisinya menjadi lebih baik. Dr. Yu bahkan melakukan tes darah dan hasilnya tidak ada keanehan di tubuhnya. Keesokan harinya, si pengemudi mobil kuning ternyata seorang direktur di sebuah perusahaan. Ia sedang mencoba mencicipi makanan penutup, namun rasanya tidak sesuai dengan yang ia mau. Dia pun marah ke bawahannya, sikapnya sangat arogan. Malamnya, ia pergi ke sebuah bar bersama temannya. Di sana pun ia memarahi dan memukuli para pelayan. Di tempat lain, Oh Jin Joo merasa aneh, mengapa Kang Yohan memilih kasus penyerangan di mana hukuman maksimalnya hanya denda $1.000. Pelakunya adalah seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun. Dan pelaku selalu dapat berdamai dengan semua korbannya, cuman kali ini ada seseorang yang enggan berdamai dengan si pelaku. Yoon Sun Hyun masih memeriksa informasi tentang Kang Yohan. Suhyun menemukan komentar aneh mengenai Kang Yohan. Dia menulis bahwa Kang Yohan adalah iblis. Sara Media dan Yayasan Tanggung Jawab Sosial mengadakan acara peragaan busana amal dan mengundang Kang Yohan beserta Oh Jin Joo dan Kim Gaon. Namun Kim Gaon tidak ingin menghadiri acara tersebut. Malamnya, Kang Yohan dan Oh Jin Joo pergi ke acara tersebut. Oh Jin Joo tampak anggun mengenakan gaun pemberian dari Kang Yohan. Jung Sun Ah menyambut kedatangan Oh Jin Joo, lalu Oh Jin Joo dikenalkan ke ketua Yayasan So Jung Hak. Sedangkan Kang Yohan pergi menyapa Menteri Chang Kyung Hee. Di depan publik, mereka tampak akrab. Chang Kyung Hee lalu memperkenalkan suami dan anaknya ke Kang Yohan. Dan ternyata si pengemudi mobil kuning adalah anak dari Chang Kyung Hee bernama Yong Hun. Dan tentu saja Yong Hun tampak kaget melihat Kang Yohan berada di sana. Di tempat lain, Kim Gaon pergi menemui orang yang menulis komentar aneh mengenai Kang Yohan. Dia menceritakan tentang masa kecil Kang Yohan. Kang Yohan kecil adalah anak dengan ekspresi wajah murung dan pendiam di kelasnya. Suatu hari, ada seekor burung masuk ke kelasnya. Karena melihat teman sebangkunya takut dengan burung tersebut, ia pun membunuh burung itu. Namun, teman-teman sekelasnya marah, mengapa Yohan tega membunuh burung tersebut. Dan sejak hari itu, teman sekelasnya mulai memanggilnya monster. Mereka juga tidak pernah berbicara dengan Yohan. Sekolah tersebut berisi anak-anak dari keluarga kaya dan anak-anak dari keluarga miskin. Walaupun tingkat sosial mereka berbeda, mereka selalu menganggap Yohan adalah monster, dan mereka selalu mengganggunya. Suatu hari, barang-barang dari anak keluarga kaya mulai menghilang satu persatu. Kebetulan di kelas itu guru sengaja mengatur anak dari keluarga kaya duduk sebangku dengan anak dari keluarga miskin. Anak-anak dari keluarga kaya mulai mencurigai anak-anak dari keluarga miskin yang mencurinya. Dan suatu hari, game milik si anak keluarga kaya hilang. Ia lalu memeriksa tas teman semangkunya dan mendapati game miliknya ada di dalam tas itu. Dan akhirnya seluruh anak pun berkelahi. Kang Yohan kecil tersenyum melihat perkelahian teman-teman sekelasnya. Setelah mendengar cerita masa kecil Kang Yohan, Kim Gaon lalu ke kantor Yohan untuk mengambil alat perekam yang ia taruh beberapa waktu lalu. Namun, alat perekam sudah tidak berada di tempat yang ia sembunyikan. Tiba-tiba Yohan datang dan bertanya apakah kamu mencari ini, dan alat perekam sudah berada di tangan Yohan. Tiba-tiba ada suara aneh di balik dinding. Kim Gaon yang sadar itu adalah suara bom waktu, lalu mendorong Yohan untuk menjauh dari dinding itu dan menyelamatkannya. Lalu bom pun meledak.